Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Wibowo, NIM C1C01700. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar audit 705 terkait modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor independen. Yang pertama adalah ruang lingkup. Standar audit ini mengatur tanggung jawab auditor untuk menerbitkan suatu laporan yang tepat dalam kondisi ketika dalam merumuskan suatu opini berdasarkan perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan. Auditor menyimpulkan bahwa modifikasi terhadap opini auditor atas laporan keuangan diperlukan. Selanjutnya adalah opini modifikasi. SA ini menetapkan 3 tipe opini modifikasi, yaitu opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, dan opini tidak menyatakan pendapat. Keputusan tentang ketetapan penggunaan tipe opini modifikasi bergantung pada A. Sifat dari hal-hal yang menyebabkan dilakukannya modifikasi, yaitu apakah laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material atau dalam hal ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Kemungkinan mengandung kesalahan penyajian material. Dan yang B, pertimbangan auditor tentang seberapa pervasifnya dampak atau kemungkinan dampak hal-hal tersebut terhadap laporan keuangan. Selanjutnya adalah definisi dalam SA 705. Yang pertama adalah pervasif. Suatu istilah yang digunakan dalam konteks kesalahan penyajian untuk menggambarkan dampak kesalahan penyajian terhadap laporan keuangan atau kemungkinan dampak kesalahan penyajian terhadap laporan keuangan. Jika ada yang tidak dapat terdeteksi karena ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Yang kedua adalah opini modifikasi. Suatu opini wajar dengan pengecualian, suatu opini tidak wajar, atau suatu opini tidak menyatakan pendapat. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan standar audit ini adalah untuk menyatakan dengan jelas suatu opini yang dimodifikasi dengan tepat atas laporan keuangan yang diperlukan. Lanjut adalah kondisi yang mengharuskan dilakukannya modifikasi terhadap opini audit. Pertama, audit menyimpulkan bahwa berdasarkan bukti audit yang diperoleh, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material. Yang kedua adalah auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material. Selanjutnya adalah penentuan tipe modifikasi terhadap opini auditor. Yang pertama adalah opini wajar dengan pengecualian. Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agregasi adalah material, tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan. Yang kedua adalah opini tidak wajar. Auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar ketika auditor setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agresi adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan. Yang ketiga adalah opini tidak menyatakan pendapat. Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan pervasif. Selanjutnya adalah bentuk dan isi laporan auditor ketika opini dimodifikasi. Yang pertama, basis untuk paragraf modifikasi. Ketika auditor memodifikasi opini atas laporan keuangan, auditor harus, sebagai tambahan terhadap unsur tertentu yang dinyatakan oleh standar akuntansi 700, mencantumkan suatu paragraf dalam laporan auditor yang menyediakan suatu penjelasan tentang hal-hal yang menyebabkan modifikasi tersebut. Auditor harus menempatkan paragraf tersebut persis sebelum paragraf opini dalam laporan auditor dan menggunakan subjudul basis untuk opini wajar dengan pengecualian, atau basis untuk opini tidak wajar, atau basis untuk opini tidak menyatakan pendapat, sesuai dengan kondisinya. Yang kedua adalah paragraf opini. Ketika auditor memodifikasi opini audit,
auditor harus menggunakan subjudul opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, atau opini tidak menyatakan pendapat sesuai dengan kondisinya untuk paragraf opini. Yang ketiga adalah penjelasan tanggung jawab auditor ketika auditor menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian. Ketika auditor menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar, auditor harus mengubah penjelasan dalam paragraf tanggung jawab auditor yang menyatakan bahwa auditor percaya bahwa bukti audit yang telah diperoleh auditor adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini modifikasi. Selanjutnya adalah penjelasan tentang tanggung jawab auditor ketika auditor menyatakan suatu opini tidak menyatakan pendapat. Ketika auditor menyatakan suatu opini tidak menyatakan pendapat karena ketidakmampuan auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, auditor harus mengubah paragraf pendahuluan dalam laporan auditor untuk menyatakan bahwa auditor ditugaskan untuk mengaudit laporan keuangan. Auditor juga harus mengubah penjelasan tentang tanggung jawab auditor dan ruang lingkup audit dalam paragraf tanggung jawab auditor untuk menyatakan sebagai berikut. Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan pelaksanaan audit yang sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Namun, karena hal yang dijelaskan dalam paragraf basis untuk opini tidak menyatakan pendapat, kami tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit.